Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu kita tidak menyukai orang yang bersifat serakah. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya dan selalu menginginkan lebih banyak lagi. Kita marah misalnya ketika kita memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi orang-orang itu ingin mengumpulkan semua banyak untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak kebagian. Kita marah dengan orang-orang yang serakah. Kita marah juga dengan para pejabat yang tamak, yang sudah punya banyak hal, tetapi melakukan korupsi dan mengumpulkan banyak hal untuk dirinya. Ya, orang yang tamak, orang yang serakah tidak kita sukai. Kita cepat menunjuk dan mengenali bahwa orang-orang tertentu berperilaku serakah atau tamak. Tetapi pernahkah kita mengamati diri kita sendiri? Jangan-jangan kita sendiri yang ada, jangan-jangan kita sendiri yang hidup, jangan-jangan kita sendiri yang bergerak di dalam ketamakan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji, Tuhan itu sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Di dalam perjalanan itu Tuhan memberikan mana yang ada di bawah. Setiap hari mereka bisa mengambilnya dan mengolahnya untuk menjadi makanan mereka. Seharusnya cukup, bukan? Tetapi itulah hidup manusia. Ternyata susah mengenal rasa cukup. Lebih akrab dengan ketamakan. Alkitab mencatat, saudara-saudara, di dalam Bilangan 10 ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Yang disebut orang-orang bajingan, saudara-saudara, adalah orang-orang berkarakter buruk dari bangsa yang lain yang ikut serta dalam perjalanan orang Israel. Dan itu mempengaruhi juga tindakan orang Israel, sehingga mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lalu ingatan mereka tertuju pada masa lalu. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang ini kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang kita lihat ini. Saudara-saudara, keserakahan, kerakusan, begitu ia menguasai hati manusia, ia membuat kita tidak bisa bersyukur untuk berkat Tuhan yang memelihara perjalanan kehidupan kita selama ini. Orang Israel itu keterlaluan, saudara-saudara, ketika mereka berkata kami kurus kering. Mereka dipelihara oleh Tuhan dengan mana. Mereka tidak harus menabur, tidak harus menuai, tinggal mengambil. Tetapi berkat Tuhan yang menopang kehidupan mereka, mereka katakan kami muak. Ini membuat kami kurus kering. Kami tidak puas dengan hal ini. Maka waspadai, saudara-saudara, nafsu rakus, keserakahan, ketamakan. Dia membuat kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada di masa kini. Membawa kita menoleh ke masa lalu seolah-olah masa lalu lebih baik. Ketika mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Mereka lupa pada kenyataan bahwa mereka ada di Mesir sebagai budak. Orang yang dikuasai nafsu serakah, rakus, dia tidak akan bisa menghargai berkat Tuhan yang ada di masa kini. Dia merasa tidak puas, dia merasa kurang. Orang yang dikuasai nafsu serakah tidak bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan ada sampai sejauh ini. Barangkali kita belum punya rumah, tetapi kalau kita masih bisa menyewa rumah, berarti ada berkat Tuhan yang menopang kehidupan kita, kan? Barangkali kita belum bisa liburan ke tempat-tempat tertentu, seperti orang-orang lain yang kita lihat di media sosial. Tetapi ketika kita masih ada dalam keadaan sehat, bisa jalan ke taman di dekat rumah, bisa pergi sejenak untuk berbelanja, itu juga adalah pemeliharaan Tuhan yang kita syukuri, bukan? Hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan kerakusan, hati-hati dengan keserakahan, karena ia membuat kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada pada saat ini.
Dan bagaimana Tuhan berperilaku kepada mereka yang hidup di dalam keserakahan, bagaimana Tuhan berperilaku kepada mereka yang hidup di dalam kerakusan. Saudara-saudara, Bilangan pasal 11 ayat 31 mengatakan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, jadi Tuhan yang mengadakan, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dihamburkannya ke atas perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas bumi. Jadi Tuhan sepertinya mengabulkan keinginan mereka. Dia menggunakan alam untuk menyediakan burung puyuh yang terbang rendah. Dan Alkitab menceritakan bahwa orang-orang Israel mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Satu orang sedikitnya 10 homer. 10 homer itu sebesar tangki pengisi air mineral yang sering kita lihat 5.000 liter wirawiri di jalan raya itu. Satu orang mengumpulkan burung puyuh yang kalau ditempatkan sebesar itu. Sudah kehilangan logika bukan? Mereka hidup di padang gurun. Burung puyuh butuh air, butuh makan. Mereka mau kasih makan apa? Mereka mau kasih minum dari mana? Dan ketika mereka hidup dalam perjalanan menuju ke tempat tanah terjanji, apakah mereka bisa membuat kandang yang portable? Karena sewaktu-waktu mereka harus pindah. Ini aspek lain dari kerakusan, saudara-saudara. Dia menghilangkan akal sehat kita. Dia tidak membuat kita berpikir panjang. Dia hanya memenuhi kita dengan keinginan untuk mendapatkan, tapi nggak bisa berpikir panjang. Dan itu pula yang terjadi dengan orang-orang yang tidak bisa bersyukur, orang-orang yang serakah dan rakus, yang terjerat dalam pinjaman online, pinjaman yang kemudian mereka tidak bisa bayar demi memenuhi keinginan di masa sekarang. Yang penting dapat terpenuhi, nanti masa depan bagaimana nggak tahu. Sebagian memang mengatakan kepepet. Tetapi harus kita periksa lagi kepepetnya ini untuk kebutuhan apa. Benarkah untuk kebutuhan survive, bertahan, makan, minum, pakaian, atau jangan-jangan yang mereka sebut kepepet itu adalah keinginan yang begitu menguasai diri mereka sehingga dilihat sebagai kebutuhan. Dan nggak ada cara bertahan selain harus minjam online dan kemudian nggak berpikir dampaknya yang besar. Kalau hati sudah tidak penuh dengan syukur, keserakahan atau nafsu rakus menguasai, keinginan pun kita lihat sebagai kebutuhan. Dan kita memenuhinya seperti orang Israel memenuhi keinginan makan daging itu dengan sangat berlebih. Padahal itu sebenarnya bukan kebutuhan kita. Itu hanyalah keinginan yang kemudian berubah terasa menjadi kebutuhan karena kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Seperti beberapa orang yang tiba-tiba merasa HP-nya yang masih bisa berfungsi ini jadi jelek banget. Dan butuh yang baru hanya karena produk baru iklannya gencar sekali. Rasa tidak bisa bersyukur membuat kita tidak menghargai berkat Tuhan yang ada, mengubah keinginan terasa seperti kebutuhan, dan kita gelap mata, harus terpenuhi. Alkitab memberi catatan menarik bagaimana masa depan mereka yang hidup di dalam keserakahan dan hawa nafsu. Di ayat yang ke-33 dari Bilangan 11 dicatat, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, sebelum mereka bisa menikmati, baru dimasukkan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang besar. Tuhan menghukum mereka yang serakah, mengumpulkan tetapi tidak bisa menikmati. Mari kita periksa hati dan kehidupan kita, Bapak Ibu. Apakah kita masih bisa bersyukur dengan apapun yang Tuhan beri? Hidup tanpa perbandingan dengan orang lain agar nafsu rakus tidak menguasai diri. Yang kedua, apakah kita masih bisa jelas membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan tidak mengubah keinginan menjadi kebutuhan yang harus digerojok dengan jumlah yang sangat banyak? Dan yang ketiga,
Bukankah seharusnya yang hidup dan berdiam di dalam diri kita bukan keinginan keserakahan, tetapi Kristus yang telah mati dan telah hidup bagi kita? Apakah keinginan-keinginan kita, obsesi-obsesi kita mencerminkan ketidakpuasan, ataukah ia mencerminkan Kristus yang hidup di dalam diri kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami marah, kami tidak suka kepada orang yang rakus, serakah, tetapi diam-diam kerakusan atau keserakahan itu juga bisa mempengaruhi diri kami. Ketika kami tidak bisa lagi mensyukuri berkat yang Kau beri selama ini, ketika kami tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dengan intensitas tinggi, maka sesungguhnya kerakusan keserakahan itu berdiam di dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah Roh-Mu menolong kami agar bukan keserakahan, kerakusan, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kami. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.